warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dirahmati Allah, ada ungkapan para ulama mengatakan jangan berhenti berupaya ketika kita menemui kegagalan. Bersyukurlah karena kegagalan adalah cara Allah mengajari kita arti kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Tercantum dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Makna syukur adalah sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu an, bahwa syukur itu menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dimuliakan Allah, sungguh kita berbahagia orang-orang yang tahun ini berjumpa dengan Ramadan 1442 Hijriah. Karena kita tahu di musim pandemi banyak manusia berpulang ke rahmatullah. Ada tokoh masyarakat, ada pejabat, ada ulama, ada tetangga kita, atau ada kolega kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Ramadan ini kita harus berbahagia dan banyak bersyukur kepada Allah, karena semua pintu surga akan dibuka dan pintu neraka ditutup rapat-rapat agar kita tidak terjatuh ke dalamnya, dan setan dibelenggu. Oleh karenanya itu, para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dimuliakan Allah, kita harus menyiapkan iman dan kita juga harus menyiapkan imun agar sukses melaksanakan amalia di bulan Ramadan. Disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV PDM Bangkalan yang dirahmati Allah, kita tahu rukun Islam ini ada 5 perkara. Membaca syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kalau kita perhatikan dengan seksama, kelima rukun Islam tersebut bersifat melaksanakan, kecuali puasa. Karena puasa ini sesungguhnya bersifat pencegahan, yaitu perintah untuk meninggalkan sesuatu, makan, minum, menahan nafsu. Inilah letak keistimewaan puasa, karena harus menahan segala hal yang membatalkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab, innamas siyamu minal lahwi warrafas, fa in sabbaka ahaddu au jahula alaika faltakul inni shaimun, inni shaim." Artinya hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim dalam Sahih Al-Taqrib wa At-Tarhib nomor 1082. Puasa bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rafats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, inni shaim, inni shaim, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Jadi para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dirahmati Allah, ibadah dalam konteks pencegahan seperti puasa ini jauh lebih berat dibandingkan dengan ibadah yang bersifat melaksanakan. Sebagai contoh, kalau kita seorang pebisnis, kalau kita seorang pedagang, adalah hal yang gampang. Tetapi berbisnis, berdagang tanpa unsur menipu atau tanpa unsur bohong bukan pekerjaan mudah. Mengikuti majelis taklim, berkumpul di majelis taklim untuk mengaji adalah hal yang mudah, adalah hal yang tidak berat. Akan tetapi berkumpul tanpa mengguncing adalah sesuatu yang berat. Para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dirahmati Allah, puasa sebagai bentuk ibadah yang mengandung pencegahan memiliki kemuliaan dan keistimewaan dibandingkan dengan ibadah yang lain, karena
ibadah puasa didominasi dengan berbagai larangan. Menurut Imam Ghazali, puasa dapat digolongkan sebagai ibadah tingkat tinggi. Hal ini wajar karena sesungguhnya puasa melatih seorang hamba mengendalikan musuh bebuyutan, yaitu hawa nafsu. Jika puasa hanya menahan dari makan dan minum dan tidak bersetubuh, maka seperti halnya puasanya burung dara yang dimasukkan ke dalam sangkar sendirian tanpa diberi makan dan minum dari pagi, dari fajar hingga menjelang malam. Maka burung dara itu pun telah berpuasa. Para jemaah, para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dirahmati Allah, puasa kita tidak seperti puasanya binatang, tidak seperti puasanya burung dara. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Sahih At-Tartib wa At-Tahrib nomor 1084. Rabbi shaimin khathu min siyamihil ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Latihan pengendalian nafsu adalah latihan membersihkan hati dari berbagai penyakit, mulai dari iri, dengki, hasad, ujub, riya, sum'ah. Semuanya itu adanya dalam hati. Kita sebagai seorang hamba harus membiasakan diri mengendalikan mereka. Jika kita berhasil mengendalikan diri, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hadiah besar yang belum terbayangkan. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 1151. Setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang sebesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecuali puasa amalan tersebut untukku dan aku sendiri, dan aku sendiri yang akan membalasnya karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Disinilah para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pahala puasa tidak dapat dibayangkan besarnya. Jika sholat jemaah dilipat gandakan 27 kali, tentu khusus untuk puasa Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan sesuatu yang lain yang jauh lebih besar dari hitungan-hitungan semacam itu. Para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dirahmati Allah, kita tahu tadi yang di awal tadi disebutkan bahwa bulan Ramadan itu
setan-setan dibelenggu agar tidak menghalangi kaum muslimin melaksanakan ibadah saum. Amaliyah Ramadan sangat memudahkan untuk mendekatkan diri seorang Rabbnya. Dari mulai qiyamul lail, tilawah Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, serta berbagi kepada sesama sebagai bentuk ibadah sosial. Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Mereka mau mendekatinya dan Dia akan mengabulkan semua doa-doa apabila mereka mau bermunajat padanya. Dengan demikian, syarat beriman dan menaatinya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wahyu wal yubinu bila alaikum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dirahmati Allah, adapun pintu kebaikan yang dapat menghantarkan seseorang meraih surga serta dekat dengannya, itu ada beberapa. Yang pertama, Allah selalu dekat dengan hambanya di dalam semua kebaikan. Dalam riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu yang diriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla, firman-Nya ini juga di hadis qudsi, jikalau seseorang hamba itu mendekat padaku sejengkal, maka aku mendekat padanya sehasta, dan jikalau ia mendekat padaku sehasta, maka aku mendekat padanya sedepai. Jikalau hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan bergegas-gegas. Yang kedua, untuk mendapatkan kebaikan ini dalam bulan Ramadan adalah doa setelah sholat tarawih untuk mendapatkan kasih sayangnya serta maghfirah. Sesungguhnya sepertiga malam terakhir termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah, karena Allah menjanjikan akan mengabulkan doa di waktu itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin illa sama'i dajjal hina yabqu salsu lailil akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lahu. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabahi doanya, dan siapa yang memintaku akan aku beri dia, dan siapa yang minta ampunan kepadaku akan aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari 1145 dan hadis Muslim 758.
para pemirsa PDM Bangkalan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, pahala puasa tanpa batas. Hanya Allah yang membalasnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali bani adama yudha'aful hasanata hasr amsalha ila sab'ima atu sitfin qala Allah azza wa jalla. Dilipat gandakan kebaikan 10 kali semisalnya sampai 700 kali. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa, karena sesungguhnya ia diperuntukkan bagiku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya untuk mencari ridhoku bagi orang yang berpuasa. Dia mendapatkan 2 kegembiraan, tatkala berbuka dan bertemu dengan Robnya, sehingga bau mulutnya di sisi Robnya lebih harum dari minyak miskin. Hadis riwayat Bukhari 5927 dan Muslim 1151. Yang keempat, bersujud bertasbih sampai akhir hayatnya. Jadi bersujud bertasbih sampai akhir hayatnya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud. Wa'bud rabbuka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajalmu datang kepadamu. Untuk selalu dalam kebaikan, maka mulailah sekarang persiapkan kita sampai akhir hayat nanti, bahwa kita juga akan menggapai Ramadan sehingga bisa kita menyambut Lailatul Qadar yang bernilai 1000 bulan. Para jemaah rahimakumullah, para pemirsa PDM Bangkalan TV yang baik hati, demikianlah Allah itu sangat dekat dengan kita. Oleh karenanya, mumpung kita menyambut datangnya hari Ramadan ini, marilah kita laksanakan 4 yang diperintahkan Nabi tadi, dan semoga kita bisa melaksanakan Ramadan 1442 Hijriah ini dengan baik, dengan sehat, dan sampai selesai akhir bulan Ramadan. Demikianlah kajian Ahad bulan Ramadan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil manfaatnya untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan anjuran dan perintah Rasulullah SAW. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.